Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Imran, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bagian pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya mulai melihat perkembangan kompetensi ditandai dengan kemampuan untuk mempraktikkan proses coaching menggunakan alur delta, baik sebagai coach, coachee, maupun observer. Ketika mempraktikkan coaching, saya harus dapat mengendalikan asumsi pribadi dan emosi akan dapat berpikir dan bertindak dengan lebih matang, sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Dan tertarik tentunya setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Saya merasa sangat gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak lainnya dalam ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya belajar dan berusaha untuk dapat berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching dalam ruang kolaborasi, walaupun itu dalam waktu yang mendadak dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu juga, saya mempraktikkan coaching dalam demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai observer atau supervisor. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki dari dalam diri saya adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selain itu juga kehadiran penuh saya sebagai seorang coach yang perlu dilatih lagi agar tidak mudah terdistraksi oleh pemikiran saya terhadap permasalahan yang lain. Kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya mulai melihat perkembangan kompetensi ditandai dengan kemampuan untuk mempraktikkan proses coaching menggunakan alur delta, baik sebagai coach, coachee, maupun observer. Ketika mempraktikkan coaching, saya harus dapat mengendalikan dan menghilangkan asumsi pribadi dan emosi agar dapat berpikir lebih jernih dan bertindak lebih matang sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagian kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik dapat dioptimalkan untuk menghadapi tantangan perbedaan kebutuhan, kompetensi, dan gaya belajar individu di antara para guru di sekolah? Penerapan coaching dalam supervisi akademik dapat dioptimalkan dengan mengadaptasi pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap keunikan masing-masing guru. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan potensi individu guru. Yang kedua, pemberdayaan melalui proses kreatif. Yang ketiga, tindak lanjut yang konstruktif dan dialog terbuka dan pendekatan yang holistik. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang holistik, personal, dan kreatif, coaching dalam supervisi akademik dapat lebih efektif menjawab tantangan perbedaan individu di antara para guru, sekaligus memaksimalkan potensi mereka untuk berinovasi dan berkembang. Kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki peran penting dalam menciptakan pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sangat krusial atau sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkannya, guru perlu memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya dari segi kognitif, tetapi juga karakter dan aspek sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik
kepada komunitas sekolah, yang mana selama ini juga tidak pernah diimplementasikan di lingkungan sekolah. Selain itu juga, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah agar kegiatan rapat guru agar dapat terjadinya penyeragaman persepsi tentang makna dan manfaat dari kegiatan supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Bagian ketiga, membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan ketua MGNP saya. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Selain itu juga, saya harus melaksanakan tugas dan kewajiban saya untuk mengajar dengan sebaik-baiknya di dalam kelas. Bagian kedua, penerapan di masa mendatang. Untuk kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan perlu disampaikan bahwa kegiatan supervisi bukan ajang untuk mencari kesalahan dan kekurangan individu guru dalam mengajar dalam kelas, melainkan untuk memaksimalkan potensi guru untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan dengan modul 1.1, coaching dalam pendidikan bisa dilihat melalui lensa filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama konsep ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang mendukung. Coach di sini bertindak sebagai mentor yang memfasilitasi proses refleksi dan pengembangan diri siswa atau guru. Dalam konteks pembelajaran, coaching bisa mendorong kemandirian peserta didik dan guru dalam pengembangan potensinya. Keterkaitan dengan modul 1.2, coaching sejalan dengan peran guru penggerak yang bertujuan untuk menjadi agen perubahan di sekolah. Melalui coaching, guru didorong untuk reflektif, terus belajar, dan berinovasi. Nilai-nilai yang dijunjung seperti berpihak pada murid, kolaboratif, dan inspiratif dapat terintegrasi dengan praktik coaching yang mendukung pengembangan kapasitas guru dan murid secara holistik. Keterkaitan dengan modul 1.3, coaching mendukung visi guru penggerak dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Coaching membantu guru untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam mendampingi murid sehingga visi pendidikan yang memerdekakan murid sesuai dengan potensi dan minatnya dapat terwujud. Keterkaitan dengan modul 1.4, coaching juga memainkan peran dalam membangun budaya positif di sekolah. Dalam sesi coaching, guru atau murid diberi ruang untuk mengidentifikasi kekuatan mereka, merumuskan tujuan, dan mendapatkan umpan balik yang membangun. Ini bisa menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta menumbuhkan hubungan yang saling menghargai di antara guru, murid, dan orang tua. Keterkaitan dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi menuntut pengakuan terhadap kebutuhan unik tiap murid. Dalam konteks coaching, pendidik dapat menggunakan pendekatan ini untuk membimbing siswa berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Coaching membantu guru mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan individual siswa dengan fokus pada pengembangan potensi optimal. Keterkaitan dengan modul 2.2, coaching berperan dalam pembelajaran sosial emosional dengan membantu guru dan murid mengelola emosi, menetapkan tujuan yang positif, dan membangun hubungan yang sehat. Coaching mendukung pengembangan keterampilan seperti empati, regulasi diri, dan kemampuan beradaptasi yang penting dalam interaksi sosial dan pembelajaran. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Peran kepala sekolah dalam supervisi dan evaluasi pendidikan. Kemampuan berperan sebagai supervisor yang melakukan supervisi pengajaran harus dimiliki setiap kepala sekolah.
Hal ini perlu diprioritaskan mengingat dengan adanya supervisi pengajaran, guru dapat merasakan kehadiran kepala sekolah sebagai supervisor merupakan mitra yang membantu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas sebagai supervisor hendaknya dilaksanakan dengan demokratis. Di samping supervisi pendidikan, maka evaluasi pendidikan sangat penting dan harus dilakukan sebaik mungkin agar hasil evaluasi yang diperoleh dapat menjadi acuan pendidikan yang lebih baik. Salah satu upaya dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan pelaksanaan evaluasi pendidikan yang baik. Demikian pemaparan saya. Fokus pada coaching merupakan kunci utama pada proses coaching, yaitu fokus pada cara berpikir, perasaan, dan apa yang diinginkan oleh coaching. Demikian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.